Oke, hai semuanya, Mas Bangga Swanzone, dan ini adalah smartphone terbarunya dari Poco, yaitu Poco C40 atau biasa gue sebut Poco C40. Jadi series ini tuh merupakan series terbarunya ya, yang melanjutkan kesuksesan dari series M, series X, dan juga series F. Jadi ya adanya smartphone ini, series ini tuh untuk menjangkau generasi Gen Z ya, dan Alpha nih, yang udah mahir menggunakan gadget dan gemar berselancar di dunia maya ya. Ini cocok banget nih buat kalian yang hobi lagi buat kalian yang hobi internetan terus on terus ya, karena HP ini tuh punya dua unique selling point yang menarik menurut gua, layarnya yang luas dan baterai 6000 mAh. Oke, sekarang mari kita unboxing terlebih dahulu. Cakep ya, warna kuning gini tuh mantep gitu. Oke, ini adalah Poco C40 dan ini sudah bergaransi resmi ya teman-teman ya. Gua nggak tahu harganya berapa, tapi nanti cek aja pas launchingnya. Oke. Di sini adanya Poco, di sini ada Poco C40-nya, di sini ada Poco C40, dan di sini ada unique selling point-nya. Nih teman-teman bisa baca sendiri ya. Nih ini tuh ada layarnya nih 6,71 inci dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Gokil. Ini tuh punya hashtag si paling sejutaan, tapi sudah pakai Corning Gorilla Glass. Cakep. Kemudian baterainya ini tuh udah 6000 mAh dan sudah support dengan 18 watt fast charging. Kemudian sudah ada dual kamera ya dengan night mode 13 megapiksel dan sudah menggunakan chipset dengan performa yang oke nih di octa-core processor ya, dan ada fingerprint di belakangnya juga. Kemudian varian yang gue punya ini tuh 4 GB dengan ROM-nya tuh 64 GB, dan di sini juga sudah ada SDPPI-nya. Jadi ini udah bener-bener uji kelayakan atau sertifikasi untuk jaringannya, wifi-nya, bluetooth-nya, kemudian mobile datanya ini udah diuji ya, oke. Dan ini warnanya mana? Warnanya ternyata coral green. Oke. Sekarang mari kita unboxing aja terlebih dahulu ya. Cakep. Ini sebenarnya udah sedikit gua unbox ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kita yang penting biar tahu dulu nih. Warnanya ini asli cakep dan ini enak banget dipegangnya, by the way. Mantap. Tuh. Ini kayak ada teksturnya gitu. Tuh, jadi enak banget. Oke, nanti kita bahas ya lebih lanjut. Kemudian kita dapat apa lagi? Sini ada SIM ejector. Kemudian sini ada panduan quick start guide, dan ini ada kartu garansinya yang bisa kalian baca-baca ya kalau misalnya kalian mau ngeklaim garansinya kayak gimana ya. Ini gampang banget. Kemudian di sini ada stiker-stiker Poco-nya juga, dan ini ada Bung N1 Andi ya. Oke, kemudian kita lihat ini ada kabelnya. Kita lihat, ini kabelnya udah kabel Type C John, mantap banget. Ini udah kabel Type C. Ini beneran si paling sejutaan nih, udah kabel Type C. Terus ini untuk kepala chargernya. Ini kan sudah support dengan 18 watt fast charging. Coba kita cek. Tapi ini untuk di boxnya ini tuh 10 watt saja, oke. Tapi ini HP-nya sudah support 18 watt fast charging. Jadi kalau misalnya kalian udah punya kepala chargernya yang sudah support 18 watt, ini sudah support juga. Oke. Sekarang mari kita lanjut saja untuk smartphone-nya. Oke. Mari kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini dia Poco C40. Jujur untuk desainnya gua suka banget. Dan untuk varian warnanya, ini tuh ada 3 varian warna ya. Ada Power Black, ada Coral Green yang seperti ini, kayak telur asin ya. Jatuhnya tuh kayak telur asin, dan ada Poco Yellow. Nah, mengingat unique selling point yang udah gua bilang tadi, jadi ini tuh jago di baterai 6000 mAh dan layarnya ini tuh sudah luas banget di 6,71 inci. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini tuh enggak begitu. Bodinya ini tuh cukup ringan dengan ketebalannya juga cukup tipis ya, karena mengingat HP ini tuh punya baterai 6000 mAh. Jadi ya ini tuh sangat enak banget ya, grip di tangannya tuh nyaman banget ketika kita menggunakannya dalam durasi yang lama. Ketebalannya ini tuh hanya 9,18 mm dan untuk beratnya juga ini cukup ringan ya, di 204 gram. Ingat, ini baterai 6000 mAh. Dan selanjutnya nih, kalau misalnya kita melihat di bagian depannya ya, ini tuh layarnya yang luas. Layarnya tuh 6,71 inci LCD dot drop display dengan resolusinya ini tuh HD+ di 720 x 1650, dan menariknya nih,
Layarnya ini tuh sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Dan selain ada Corning Gorilla Glass, layarnya ini tuh sudah support dengan fitur Sunlight Display dan Reading Mode. Nah, kalau misalkan perhatiin nih, layarnya ini tuh menurut gue ini udah sangat enak banget ya. Layarnya cukup vivid, detailnya juga menurut gue cukup oke, dan ini tuh beda banget dengan HP yang harganya 1 jutaan. Jadi biasanya kan HP harga 1 jutaan tuh layarnya tuh kurang begitu responsif. Nah, ini tuh beda banget. Ini tuh responsif, enak banget di tangan, disentuh-sentuhnya juga enak, responnya juga cepet, enak banget. Terus nih, kalau misalnya kita lihat bagian belakangnya nih, bump kameranya tuh menurut gua cukup unik banget ya bikin mencolok kalau ini tuh HP-nya Poco gitu ya. Bagus banget. Dan kalau misalnya kalian perhatiin nih, ini kamera belakangnya itu sebenarnya ada dua nih, 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya tuh beresolusi 5 megapiksel. Dan kalau misalkan perhatiin nih, di bodi belakangnya ini tuh ada fingerprint scanner, fingerprint fisik ya. Tapi nggak kelihatan ya. Tapi sekarang kita coba aja nih gimana untuk kecepatannya. Dan untuk kecepatannya menurut gue ini udah cukup oke ya untuk di harga segini, dan memang ya ini tuh fingerprint fisik. Jadi enak banget kalau misalnya kita gunakan sehari-hari, apalagi di kondisi sekarang kita tuh sering pakai masker ya. Nah, kemudian nih, gue juga bingung sebenarnya, ini pendapat gue aja sih ya, kenapa fingerprintnya ini tuh nggak di luar bump kameranya aja ya. Bump dari desain kameranya ini bakal lebih bagus kayaknya. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power dan ada volume rocker. Kemudian di atasnya ini tuh ada, kemudian di bagian atasnya tuh ada port jack audio. Kemudian di bagian sampingnya ini tuh ada slot dedicated. Jadi kita bisa menggunakan dual nano SIM secara bersamaan dengan micro SD yang sudah support sampai 1 terabyte. Nah, sementara nih di bagian bawahnya itu ada lubang mikrofon, kemudian ada port USB Type-C dan ada lubang speaker. Nah, untuk speknya, jadi HP ini tuh menggunakan chipset JLQ JR510 dengan pabrikasi 11 nanometer, sudah octa-core ya, up to 2,0 GHz. Kemudian RAM-nya ini tuh 4 GB, yang gue punya ini tuh 4 GB, 64 GB. Ada juga yang varian 3 GB, 32 GB. Sudah menggunakan Bluetooth 5.0 dan sudah menggunakan MIUI 13 for Poco ya, dengan base Android-nya ini tuh base Android 11, dan sudah punya sertifikat IP52. Oke, paling itu saja kali ya yang bisa gue sampaikan di video ini. Tapi sebelum gue tutup, mari kita sekarang lihat dulu bagaimana untuk kameranya. Nah, jadi video ini tuh ya cuma impresi singkat aja ya. Nanti teman-teman langsung aja komentarin gimana kualitas kamera dari Poco C40 ini. Untuk menu-menunya teman-teman bisa lihat sendiri ya, menunya tuh seperti ini, dan memang ya cukup lengkap lah ya. Dan cukup lengkap ya untuk hitungan HP sejutaan karena sudah ada fitur night mode. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Poco C40. Kita lihat fokusnya, apakah cepat fokusnya. Wih, lumayan lah ya, cakep tuh. Coba kita lihat ini juga nih. Wih, mantap. Oke, untuk kamera depannya juga sama ya, di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, untuk HDR-nya apakah bekerja? Agak ngawur ya. Tapi ya nanti kita tunggu aja updatean berikutnya. Ini untuk audionya ya seperti ini. Untuk viewing angle-nya juga cukup oke, cukup enak diajak buat selfie kayak gini. Untuk kualitasnya ya teman-teman bisa nilai sendiri kalau misalnya teman-teman lihat di mungkin layar monitor ataupun layar smartphone kalian ya. Ya ini hanyalah sementara, nanti reviewnya lebih detail lagi, oke? Oke, baik, kesimpulannya menurut gua ya, tapi ingat ya, ini tuh hanyalah kesimpulan sementara aja. Menurut gua dengan selling point yang ditawarkan, menurut gua HP ini tuh
cocok banget buat kalian yang sering banget misalnya push rank Mobile Legend ya. Jadi kalian butuh baterai yang besar supaya bisa bermain gamenya lama, atau mungkin kalian orang yang hobi nonton, orang yang suka menikmati konten multimedia, nonton drakor gitu ya, layarnya udah luas banget, enak, kemudian baterainya juga tahan lama, jadi kalian bisa maraton drakor sampai seharian. Atau bisa juga digunakan buat orang-orang yang memang sering aktivitas di luar ruangan ya, karena baterainya itu 6000 mAh, jadi bakalan awet banget. Terus bisa juga digunakan untuk orang-orang yang kerjaannya tuh admin online shop ya. Jadi kan baterainya ini tuh awet, bisa dibawa kemana-mana, dan kameranya juga udah cukup oke menurut gua. Dan performanya juga udah bisa diandalkan untuk aktivitas harian. Itu hanya kesimpulan sementara aja, tapi nanti untuk lebih detailnya lagi kita bahas di video review, oke? Nah, itu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye. Terus kolom komentar gimana pendapat kalian, oke?